Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah dia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Buah kabar menginap, sehat betul, masih semangat, tetap sukacita teh, mulu somal nainang, mulu naing materi kata semonon ombaina jebita berpuli inna. Alia wau kan jebita berpuli. Ala mulu huruf jebita berpuli berarti hedua dan bui biar berjemi deso kan itu. Tapi inilah khotbah perpisahan selama pelayanan saya di tempat ini. Saya selalu berdoa Bapak Ibu, besar kecil yang boleh saya berikan untuk jemaat ini, biarlah Tuhan yang menyempurnakan sukacitanya. Amin. Naksomani pembihamua bangina lasih itu rohah bui marsaur pajupang di bagasan pikir. Alanido, satu hal yang selalu saya tekankan dalam setiap khotbah-khotbah saya adalah haruslah tetap semangat. Apapun ceritanya, memang semangat itulah yang menjadi pegangan utama dalam hidup ini. Harus tetap semangat. Alani laki kusukun boha masih semangat. Dan dia dulu sih. Dan dia naik pindah deh. Ya, maka firman Tuhan hari ini juga, biarlah ini juga menjadi pangaripunan. Harus dari bahasa Indonesia tadi. Kesimpulan rangkuman unok namani kumak unok ngisude akahata di lebatan ngau pasahat di tongan-tongan ini
Paksa saya mendengar nama ini. Jala aktar dungsek bahwa topik minggu tasadarion iman yang menyelamatkan. Hal ini di bagas setikion ada 3 hal yang mau saya katakan yang menjadi berita sukacita di dalam minggu kita hari ini. Yang pertama berbicara tentang iman. Ingatlah Bapak Ibu, iman ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa menyelamatkan kita dalam segala kehidupan. Baik susah senang, iman akan selalu mengajak kita untuk bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Untuk itu dari banyaknya definisi yang pernah kita baca, saya mau menyederhanakan kembali definisi tentang iman menurut saya. Dan ini sudah sering saya katakan kepada kita. Iman itu adalah mau percaya, juga mempercayakan hidupmu untuk dituntun oleh kuasa Allah. Mau percaya juga sekaligus mempercayakan hidupmu untuk dituntun oleh kuasa Allah. Dan salah satu ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan iman adalah tentang seorang akrobatik yang melintasi air terjun Niagara dengan seutas tali. Orang-orang sudah tahu dia itu profesional. Dia bertanya kepada orang banyak, percayakah Anda kalau saya bisa berjalan di atas tali ini menyeberangi air terjun ini? Orang-orang mengatakan, kami percaya, kami yakin Anda bisa. Tapi ketika dia berkata kemudian, kalau Anda benar-benar percaya saya mampu melakukannya, ayo, siapa yang mau berjalan bersama saya? Ayo, siapa yang mau saya gendong, saya bawa untuk berjalan melintasi tali ini? Apa yang terjadi? Orang-orang mundur, orang-orang terdiam, orang-orang yang tadinya mengatakan kami percaya, kami yakin Anda bisa. Tapi ketika diajak, ayo siapa yang mau berjalan dengan saya? Orang-orang mundur. Mereka tidak mau mempercayakan hidupnya. Padahal mereka mengatakan tadi, mereka sudah percaya. Maka kemudian hadirlah seorang anak kecil. Dia mengatakan, saya bersedia. Dan lihatlah mereka berjalan dan kembali lagi dengan selamat. Orang-orang bertanya, mengapa engkau berani? Bukankah sangat berbahaya? Mengapa engkau mau mengorbankan? Lalu anak itu menjawab, mengapa saya harus takut? Mengapa saya harus ragu? Dia ini bapak saya, dia ini orang tua saya. Saya percaya dia tidak akan pernah membawa saya kepada kesusahan. Saya percaya dia tidak akan pernah mencelakai saya sekalipun kami berjalan melewati bahaya. Sekalipun kami berjalan berhadapan dengan maut. Tapi saya percaya dengan ayah saya ini. Dia tidak akan membawa saya, membiarkan saya jatuh kepada kesusahan dan kecelakaan. Jalalah sido nagabe pangat gusiot tatari untuk hapor seau. Bukan hanya sekedar saya percaya, bukan hanya sekedar saya yakin, bukan hanya sekedar saya meminta, tapi beri juga hidupmu untuk dituntun oleh Allah,
Beri juga hidupmu untuk diarahkan oleh Allah. Beri juga hidupmu, percayakan hidupmu bahwa Tuhanlah yang sedang menggendong engkau, Tuhanlah yang sedang membawa engkau sekalipun sedang dalam bahaya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan engkau mendapat kecelakaan. Kalaupun dalam 1 Korintus 10 itu dikatakan, sekalipun kita menghadapi pencobaan, tapi ingatlah, pencobaan itu tidak pernah lebih besar dari kekuatanmu. Sekalipun itu terjadi, ingatlah, Ia sendirilah yang akan datang untuk menyelamatkan engkau. Alani bulu tado marha porsia kita dan holang asal tado porsia kita dia mangina. Kami maulah dituntun Allah untuk menjalani semua ini dengan penuh sukacita. Yang kedua, saya mau katakan bahwa belajar dari seorang pemimpin rumah ibadat Jairus, juga seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Ini adalah gambaran kehidupan manusia pada umumnya, di mana ketika jabatan itu sudah melekat di dalam hidup kita, sangat-sangat susah bagi kita untuk merendahkan diri, untuk menundukkan kepala, untuk mengaku kekurangan, untuk mengaku dosa-dosa, apalagi di hadapan orang banyak. Sangat-sangat menjaga kehormatan, rasa gengsi, dan lain segala macam. Begitu juga sebaliknya ketika kesusahan selalu melanda kehidupan kita. Beratnya pergumulan ini, kita malu diketahui oleh orang bahwa kita orang susah. Kita malu diketahui oleh orang bahwa kita sedang bergumul. Kita gengsi, dilihat orang bahwa ada satu harapan yang sedang kita nantikan. Sehingga karena rasa malu, rasa gengsi tadi, kita tidak mau, kita tidak berani dilihat orang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami perikop hari ini mau mengajak kepada kita, satu-satunya yang bisa menundukkan kepadamu adalah ketika kita menanggalkan segala atribut itu. Satu-satunya yang bisa membuat kepalamu menengadah kembali di dalam kesusahanmu adalah dengan kerendahan hatimu berserah kepada Yesus Kristus. Kalau masih melekat dalam atribut-atribut itu, tidak akan pernah engkau bisa menundukkan kepala, apalagi di hadapan orang banyak. Tidak akan mau engkau diketahui orang lain bahwa engkau sedang berkesusahan, bahwa engkau sedang mengharapkan sesuatu mujizat dari Allah, bahwa engkau sedang mendapatkan sebuah impian yang hanya boleh diwujudkan dengan kemurahan Allah saja. Maka perempuan itu menjadi contoh yang baik. Sekalipun dia harus dilihat orang banyak, tapi dia tidak takut. Bahkan dengan iman yang berkuasa, dia mengatakan di dalam hatinya, walau hanya jumbai jubahnya saja yang aku pegang, aku yakin aku akan sembuh. Dia tidak mengatakan itu kepada Yesus, tapi dia mengatakan di dalam hatinya, walaupun hanya jubahnya saja yang aku pegang, maka aku yakin aku pasti akan sembuh.
seorang pemimpin rumah ibadat juga mengatakan demikian. Putriku telah meninggal, tapi datanglah engkau ke rumahku dan jamahlah dia, maka dia akan hidup. Lihatlah besar kuasa iman itu, lihatlah besarnya kuasa iman itu yang mampu mengalahkan segala keterbatasan kita di tengah-tengah kemanusiaan kita ini. Iman yang menyelamatkan, inilah iman yang harus dimiliki orang percaya. Iman yang mendorong untuk keluar dari rasa malu, rasa gengsi tadi. Iman yang mengajak kita untuk benar-benar mampu melihat dalam kuasa Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada sukacita. Ini menjadi gambaran bagi kita Bapak Ibu. Apapun yang sedang kita hadapi, ketika kita sudah tidak mampu lagi melihat, maka satu hal yang harus engkau lakukan adalah tanggalkan semua atribut-atribut itu, supaya engkau bisa menundukkan kepalamu, mengaku dengan imanmu bahwa engkau butuh pertolongan Tuhan, bahwa engkau sedang dalam kesesakan, bahwa engkau sedang butuh jamaah dari Tuhan Yesus. Dengan menanggalkan semua itu, kita bisa mendapatkan perkenanan dari Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi topik minggu kita hari ini, iman yang menyelamatkan. Kita tahu iman itu bukan hanya cerita berpasrah ria dalam kehidupan kita, tapi iman itu adalah berserah secara totalitas. Iman itu adalah berserah secara totalitas, dengan meninggalkan segala keakuan, dengan melupakan segala kemampuan dan kekuatan, dan membiarkan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya iman yang dimiliki orang percaya adalah iman yang harus menyelamatkan, iman yang harus membangunkan, iman yang harus mengokohkan, bukan melemahkan, bukan membawa ke dalam putus asa, tapi iman yang menyelamatkan, iman yang membangunkan seseorang itu dari tidur lelapnya, dari zona nyamannya, dari segala sesuatu yang membuat dia terlena. Iman yang menyelamatkan. Lukas 1 ayat 37 selalu berkata kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini harus benar-benar kita renungkan Bapak Ibu. Benarkah iman yang kita miliki itu adalah iman yang percaya bahwa di dalam Allah itu semua akan menjadi mungkin? Ataukah hanya sebatas ungkapan saja? Seolah-olah ketika sudah mentok, pasrah kepada keadaan, tidak ada lagi niat untuk melanjutkan, tidak ada lagi niat untuk bangun, tidak ada lagi niat untuk menggapai segala cita-citanya. Maka dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Jairus, sekalipun sudah meninggal, tapi lihatlah, aku percaya Tuhan, kalau engkau datang ke rumahku, engkau menjamah tanganmu ke atas kepala anakku, maka dia akan hidup. Besarnya kekuatan iman tadi mampu mengalahkan segala yang menghalangi dia untuk merasakan mujizat dari Allah.
Maka dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa milikilah iman yang menyelamatkan, milikilah iman yang membangun persaudaraan, milikilah iman yang semakin mengokohkan engkau untuk setia berjalan di dalam jalan Tuhan. Sekalipun engkau sedang dalam kesusahan, sekalipun engkau sedang di dalam sebuah harapan yang besar, tapi ingatlah, imanmu itulah yang akan membuat engkau meraih semua itu di dalam kuasa Allah. Iman yang menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka saya mau ajak kita semua Bapak Ibu, coba angkat tangannya. Angkat tangan ke atas. Katakan di dalam hatimu apa yang engkau impikan, apa yang engkau rindukan, apa yang engkau harapkan di dalam hidupmu. Katakan kepada hatimu, katakan di dalam hatimu saat ini. Dan setelah engkau mengatakan, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan letakkanlah di dadamu, katakan kepada dirimu, yakinlah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percayalah semua akan terwujud, percayalah semua akan indah pada waktunya. Yakinlah Tuhan yang akan menolong kita bersama-sama memenangkan kehidupan ini. Imanmulah yang akan menyelamatkanmu sendiri. Imanmulah yang akan membawa engkau meraih segala cita-citamu. Imanmulah yang akan menghantarkan engkau untuk meraih segala apa yang engkau impikan di dalam kehidupan kita. Maka milikilah iman yang bisa menyelamatkan engkau, iman yang benar-benar memberikan kekuatan dan berserah kepada Allah. Di pasu-pasu Tuhan debata mahita saluhum namanginang, di patugui, di patiur debata masaluhuna, akan ini reberoha, pakosroha, pasaha saluhuna tutuhani asa ibadah patureho, akan ini reberoha, pasaha sudena tutuhani asa ibadah patureho saluhuna di bagasan dulu. Pakosroha, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan, untuk tidak diampuni Tuhan. Kalaupun engkau merasa sudah terlalu banyak, tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Allah. Kalau engkau merasa tidak layak, nangwa pala di bagasa roham dogma, osdorohaku diho Tuhan, na pargogoamu au mangado bisa luhut nau. Maka mari Bapak Ibu kita menangkan kehidupan ini dengan tetap setia, dengan tetap mengandalkan Tuhan, membangun iman yang bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini. Saya pasu-pasu Tuhan menginang akapar saurata selilingon dan mobil yang kenal minadingkan saya menumpak Tuhan debata dan mobil yang katanya nami maradoko kita selalu. Saya si rohani Tuhan, saya di pasu-pasu, di patulus, jalan di pasal Mei, di bagasa, asli di rohani. Amin. Kita berdoa.